Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, yap, kali ini saya akan merangkum sebuah film live action yang berjudul Death Note, dirilis tahun 2006, sebuah film live action adaptasi dari animenya dan juga manganya, yakni Death Note pula. Sebenarnya saya sudah cukup lama dahulu menonton animenya semenjak SMP, cuman dikarenakan mengingat plot twist alur penceritaannya yang ngeri-ngeri sedep tentang pembongkaran kejahatan, seolah-olah saya juga ikut terlibat di dalamnya. Saya pun kembali memaratonnya, termasuk live action, dan yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang kisah dari ditemukannya sebuah buku misterius oleh seseorang, yang dimana jika kita menuliskan nama orang di dalamnya, maka orang tersebut akan mati atau biasa disebut Death Note. Dan saya merekomendasikan untuk Anda, terutama wibu elit, untuk nonton film aslinya. Boleh? Oke lah, oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di negara Jepang pada tahun 2006, ketika semua peradaban maju namun kejahatan semakin meningkat, film diawali dengan memperlihatkan jatuhnya sebuah buku misterius dari atas langit yang anehnya bahkan tak terkena hujan, yaitu Death Note. Setelah itu, adegan pun berpindah ke beberapa orang tersangka dari sebuah kasus yang terlihat tengah melancarkan aksinya, seperti preman yang satu ini, bersamaan dengan terlihat seseorang yang tengah menulis sesuatu di sebuah buku. Namun tak lama dan secara tiba-tiba, di saat itu juga preman tersebut pun lantas tiba-tiba mokat. Dan hal serupa pun juga terjadi pada dua orang yang lain, yang dimana mereka juga mokat karena serangan jantung. Padahal menurut catatan BPJS, mereka semua tak pernah memiliki riwayat penyakit tersebut. Namun tak hanya itu, hal serupa pun juga ternyata dialami oleh semua narapidana, baik di luar maupun di dalam penjara. Dan oleh sebab itu, hal tersebut pun kini mulai viral di tengah masyarakat, dan bahkan kepolisian saja dikarenakan membludaknya kasus kematian misterius ini bahkan mencatat bahwa hal ini merupakan suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang. Namun dikarenakan mengingat targetnya merupakan orang-orang kriminal dan buronan kepolisian, tak sedikit dari masyarakat yang mendukung hal tersebut dan bahkan menamainya sebagai Kira, sang juru selamat, dan bahkan pula malah melakukan hal yang nyeleneh seperti memujanya, membuat websitenya, bahkan merequest pembunuhan kepadanya. マジでいると思いますよ。いるんじゃない。どこかで盛り上がってるやつだ。ただの人殺しだろ。死んでんなら悪党ばっかっしょ。 Buat tabuk lu ya. Namun, namanya juga film, pasti pelakunya bakal ditunjukin, yaitu sang tokoh utama kita, yakni Light Yagami. Orang yang bertanggung jawab dalam kasus persantetan ini, dan dia telah menulis banyak sekali nama orang di dalam Death Note, yang notabene yang ditulis semuanya merupakan seorang narapidana. Seperti yang kita ketahui bahwa jika nama seseorang ditulis di dalam Death Note, maka orang tersebut akan segera mati. Dan hal tersebut juga kini tengah dilakukan oleh si Light, yang dimana dia lantas menulis seorang tersangka perampokan. Dan setelah 40 detik, orang tersebut pun lantas tewas terkena serangan jantung. Dan ya, inilah Death Note. Setelah itu, adegan pun kini berpindah kembali ke Light, yang dimana Light sendiri selain memiliki prestasi dan IQ yang luar biasa sehingga bisa lolos di tes pengacara, ia pun juga merupakan seorang anak dari seorang inspektur kepolisian, yakni Soichiro Yagami. Dan ia kini bersama dengan seorang gebetannya, yakni Shiori. Namun tak hanya itu, di saat dia mendengar topik panas di kampusnya kali ini, yakni tentang Kira, ia pun lantas mengatakan bahwa yang dilakukan Kira merupakan sebuah keadilan. Muji antum sendiri nih. Tak hanya itu, saat itu juga ia pun lantas teringat kembali dengan semua hal yang telah terjadi di saat dia pertama kali menemukan Death Note, yaitu berawal dari berpekan-pekan yang lalu di saat dia mengcrack dokumen kepolisian tentang kriminalitas yang terjadi. Ia pun lantas menemukan sebuah fakta bahwa kriminal seperti koruptor, pejabat pemerintah yang bermasalah, hingga tersangka pembunuhan berencana tak dihukum dengan seberat-beratnya, dan justru malah maling ayam yang lebih disengsarakan. Macam kenal aja dengan peraturan seperti ini, pasti. Bakso.
Dan oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk melihat salah satu dari para kriminal tersebut, yakni Takuo Shibuimaru di barnya. Namun saat dirinya sampai, ia pun lantas melihat gelagat si Takuo yang justru tak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. なんてだよ。秋の親の泣き叫び。おい。おめえ何見てんだこの野郎。出す。誰も俺を有罪にはしない。 Mengetahui hal tersebut, Light yang merasa bahwa kini hukum yang ada di dunia sudah tak berguna lagi pun, khususnya kepada para penjahat yang malah tuman mengulangi kejahatannya, lantas menganggap bahwa di dunia ini butuh sebuah aturan yang baru. Namun tanya itu, di saat Light meratapi hal tersebut, ia pun secara tiba-tiba menemukan sebuah buku misterius yang bertuliskan Death Note di sampulnya. Yang anehnya, bahkan tak terkena hujan. Tak hanya itu, buku tersebut pun juga menuturkan bahwa siapapun yang namanya ditulis di dalam Death Note, maka dalam 40 detik orang tersebut akan segera tewas. Cara penggunanya sendiri cukup beragam dan memiliki beberapa aturan, yakni siapapun yang ditulis di dalam Death Note, maka ia akan tewas dalam 40 detik. Dan jika penyebab tewasnya tak ditulis, maka orang tersebut akan tewas karena serangan jantung. Tak hanya itu, Death Note juga memiliki batasan yang berlaku, yakni Death Note tidak akan berfungsi kepada orang yang memakai nama samaran atau beberapa orang yang memiliki nama yang sama. Sempat tidak percaya dengan hal tersebut, Light pun lantas mencobanya, yakni sebagai target pertamanya merupakan seorang pembunuh. Dan benar saja, tak berselang lama semenjak ia menulis namanya di Death Note, orang tersebut pun lantas tewas. Dan oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk kembali mencoba hal tersebut, yakni kepada si Takuo. Dan ya, setelah 40 detik, Takuo pun lantas tewas karena serangan jantung. Mengetahui hal tersebut, Light pun sontak saja kaget dan lantas merasa puas. Dan dia kini merasa bahwa ia bisa menguasai dunia dengan hal tersebut, juga menjadi Tuhan di dunia yang baru. Namun tak sampai di situ, kengerian pun ternyata belum usai, dikarenakan secara tiba-tiba ia pun didatangi oleh sesosok dewa kematian Shinigami yang bernama Ryo. Dan dia merupakan pemilik asli dari Death Note tersebut, yang dimana dia mengatakan bahwa seseorang yang telah menggunakan Death Note setelah mati, orang tersebut tak akan masuk surga ataupun neraka, melainkan akan terjebak di dalam kehampaan. 別に何もしやしないことがいらなきゃ他のはずい。その時はスノートに関するお前の記憶させてもらう。お前が手にした時点でそのノートはもうお前のものだ。ノートを使った人間だける苦悩や恐怖、他のやつにもあんたの姿が見えるな。俺の姿が見える。デスノートを触ってあげる。リュウク。 Singkat cerita, setelah berbulan-bulan berlalu semenjak Kira melakukan pembunuhan pertamanya, kepolisian Jepang pun kini terus menelisik siapa dalang dibalik semua ini, termasuk ayah dari si Light. Namun dikarenakan cara pembunuhan dari si Kira sendiri cukup rumit dan bahkan tak pernah tercatat dalam sejarah, kepolisian di seluruh dunia pun lantas kebingungan dibuatnya, dan akhirnya memilih untuk meminta bantuan kepada seorang detektif terjenius di dunia yang bernama L. L sendiri selain nama dan perawakannya yang tak pernah ditunjukkan kepada publik dan hanya bisa menghubunginya lewat asistennya yakni Watari, L pun telah tercatat pernah menuntaskan banyak sekali kasus yang tersulit di dunia yang bahkan FBI dan CIA saja tak dapat melakukannya. Tak hanya itu, kita pun juga diperlihatkan tentang betapa jeniusnya L ini, yang dimana dia bahkan bisa mempresentasikan angka kematian kriminal yang terjadi di seluruh dunia dengan data kematian yang disebabkan oleh sebuah virus pada beberapa tahun yang lalu, yang membuatnya kini dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan brutal ini bukan disebabkan oleh sebuah kelompok, melainkan hanya disebabkan oleh satu orang, dan dia berencana untuk memancing Kira di depan umum.
Dan benar saja, di malam harinya, di saat Light tengah menonton televisi, ia pun sontak saja mendapati L, yakni Lynn L. Taylor, tengah melakukan siaran langsung di seluruh dunia. Dan dia berjanji bahwa akan segera menangkap Kira, dikarenakan hal kekanak-kanakan yang telah ia lakukan. 私の名前はリンド・エルテイショー・エルです。俗に言われているキラーははっきり言わせていただきます。今回史上最大の凶悪事件です。お前がサバ犯罪者以下の虫切り。お前はこの世に存在してはいけない悪だ。私はエルは必ずキラーを捕まえることをお約束します。お前の行動は幼稚だから。 Mengetahui hal tersebut, Light yang merasa tertantang pun lantas menulis nama L di Death Note. Dan setelah 40 detik, L pun lantas tewas. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, L yang asli pun ternyata masih hidup. Dan dia telah menjebak si Light dengan mengatakan bahwa siaran ini ditayangkan di seluruh dunia. Namun kenyataannya hanya disiarkan di Tokyo. Tak hanya itu, ia pun juga menuturkan bahwa Lynn L. Taylor yang telah ia bunuh barusan merupakan seorang buronan yang rencananya akan dieksekusi hari ini. Dan ia pasti akan segera menangkapnya, dikarenakan ia adalah keadilan. Aneh banget sih L ini. 全ての謎を解き明かし、でお前を死刑台に送ってやる。私が正義だ。正義。僕こそ正義だ。悪に怯える弱き者を新世界の神だ。神に逆らう者、それこそが悪だ。